Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Nuwasil darasana fi kitab Fadl Islam fil bab al-ashir. Man yaqra? Iqra. Aina mikrofon? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun qaulillahi ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim ila qawlihi wa ma kana minal musyrikin. Wa qawluhu ta'ala wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah al-ayataini wa fihi haditsul khawarij wa qad taqaddama wa fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ala abi fulanin laysu li bi awliya innama awliya'i al-muttaqun wa fihi aidan an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'da sahabati qala amma ana fala akulu lahma wa qala al-akhar amma ana fa aqumu wa la anam wa qala al-akhar amma ana fala atazawwaju nisaa wa qala al-akhar amma ana fa asumu ad-dahra fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lakinni anamu wa aqumu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju nisaa wa akulu lahma faman raghiba an sunnati falaysa minni. Fata'ammal idza kana ba'du afadhili sahabati lamma aradu tabattula lil ibadati qala fihi hadzal kalamul ghalid wa samma fi'lahu rughuban 'ani sunnati fama dhannuka bi ghairi hadha min al bid'i fama dhannuka bi ghairi sahabati. Baik. Bab 8 menjelaskan bahwasanya bid'ah itu lebih bahaya daripada dosa besar. Bab 9 bahayanya bid'ah apa? Bab 9 iya tak-tak cepet ya apa dihalangi dari apa? Taubah, susah bertaubat. Nah sekarang bahayanya bid'ah yang sekarang apa? Pelakunya menjadi benci terhadap ajaran agama Islam, membenci sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tidak suka dengan apa yang dibawakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya bid'ah yang sekarang. Yang bab berapa? Bab 10. Sehingga seorang muslim wajib masuk ke dalam Islam kafah, tidak boleh ada sedikit pun yang ditinggalkan, ngambil sebagian meninggalkan sebagian yang lain, tidak, tapi wajib mengambil secara totalitas. Apapun yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka diterima, tidak ada yang ditolak. Karena bahayanya bid'ah itu susah taubat, kemudian apa? Menjadi benci terhadap ajaran yang dibawakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah wa qaulillahi ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani,
kalian kenapa berbantah-bantahan debat terkait Nabi Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu illa mim ba'dih afala ta'qilun. Padahal Taurat tidak turun kecuali setelah Nabi Ibrahim. Turun pada zaman siapa? Zamannya Nabi Musa. Antara zaman Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim sangat jauh. Kenapa kalian mengatakan Ibrahim adalah Yahudi? Kalian mengatakan Ibrahim adalah Nasrani? Maka Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu hanif, muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi ketika Rasul SAW itu muncul berdakwah di Jazirah Arab, ada 3 musuh utama, Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Musyrikin menjadi musuh utama. Semuanya menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim dan semuanya tidak berjalan di atas sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan orang Yahudi, Nasrani, mereka tidak suka terhadap agama Nabi Ibrahim. Paham ya? Maka yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani akan terjadi pula pada siapa? Akan terjadi pula pada sebagian kaum muslimin. Pokoknya apapun yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani itu akan terjadi pada sebagian kaum muslimin. Ketika ada orang Yahudi yang mereka kerjaannya apa? Idza mata fihim rajul saleh banu ala qabrihim wa sawwaru fiha tilka tasawir. Jika ada orang soleh yang mati, maka mereka berbondong-bondong bangun masjid di kuburan mereka dan gambar-gambar mereka di dalam kuil-kuil atau tempat ibadah mereka. Maka terjadi pula pada kaum muslimin. Terjadi atau tidak? Terjadi. Orang-orang Yahudi mereka tidak suka terhadap ajaran Nabi Ibrahim, maka terjadi pula pada kaum muslimin mereka tidak suka terhadap ajaran Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ngaku cinta Nabi Muhammad. Ya sekarang antum bacakan aja hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, nanti lah muntah-muntah nanti. Saking apa? Bencinya kepada hadis ini. Padahal ini hak dari Rasul atau tidak? Iya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau antum bacakan kepada mereka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Atau aina Allah, di mana Allah, ya nanti akan itu muntap mereka. Kenapa? Benci kepada yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dampak apa? Dampak perbuatan bid'ah. Nah, kalau kita dibacakan hadis apa aja, ahlan wa sahlan, nolak atau tidak? Nolak. Enggak, nerima. Tidak ada yang kita tolak. Apapun yang disampaikan maka kita akan menerima dengan lapang dada. Dalil yang berikutnya wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah membenci agamanya Nabi Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali yang membodohi dirinya sendiri. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ayat ini menjelaskan pembenci agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah orang bodoh. Dia adalah orang bodoh. Wal jahilu a'da'u nafsi. Orang bodoh itu senantiasa memusuhi dirinya sendiri. Ngakunya cinta Rasul tapi tidak cinta Rasul. Itu orang bodoh seperti itu. Dan orang yang membenci agama Nabi Ibrahim membodohi
sendiri. Maksudnya orang ahlu kitab. Dan ini juga terjadi pada kaum muslimin di mana mereka membenci yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka itu adalah sebuah kebodohan. Berarti bid'ah adalah kebodohan. Bid'ah adalah perbuatan kebodohan. Karena dengan kebodohan tersebut menjadi apa? Membenci yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah kebodohan. Nah, sekarang bercadar itu kan banyak yang enggak suka toh. Banyak yang enggak suka atau enggak? Banyak. Ya karena apa? Kebodohan. Sebuah kebodohan yang ada pada mereka. Dan enggan untuk belajar. Belajar agama yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal itu kewajiban. Kewajiban kita mempelajari 3 hal, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ini kewajiban. Jika tidak mempelajarinya maka dia telah meninggalkan kewajiban yang sifatnya aini. Dalil yang berikutnya wa fihi haditsul khawarij wa qad taqaddam, yaitu hadis tentang khawarij yang sudah lewat, bagaimana orang-orang khawarij menjadi membenci siapa? Membenci ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya contohnya seperti Dzul Khuwaisirah yang dia datang kepada Nabi Muhammad, "I'dil ya Muhammad." Tolong adillah wahai Muhammad di dalam bagi-bagi ghanimah. Bagi-bagi ghanimah. Mereka membenci Utsman bin Affan sampai Utsman bin Affan terbunuh dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Mereka membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan siapa beliau? Beliau adalah sepupunya Rasul dan mantunya Rasul, dibunuh oleh mereka. Apa bukan kebencian seperti ini? Kebencian atau bukan? Kebencian yang sangat dahsyat. Dan itu sudah menjadi tabiatnya ahlu bid'ah, membenci apapun yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalangan mereka itu, kalau ada orang namanya Ali dicintai, kalau ada orang namanya Umar maka dibenci. Sampai segitunya. Misal di sana orang nyewa pembantu, ternyata pembantunya namanya Aisyah. Ini habis ini. Atau pembantunya namanya siapa? Umar atau Abu Bakar gitu. Habis itu. Sampai segitunya. Sampai seperti itu. Kebencian yang sangat luar biasa. Wa fi sahih, di dalam hadis yang sahih, di Sahih Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini lafadznya ada 2 hadis ya, tidak 1 hadis. Hadis yang pertama lafadznya inna ala abi fulan, sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu laisuli bi auliya, mereka bukan para waliku. Bukan para waliku. Innama waliyi, sesungguhnya wali saya adalah Allah, wa salihul mu'minin, dan orang-orang soleh dari kalangan kaum mukminin. Ini hadis yang pertama. Hadis keduanya, inna aulan nasi, sesungguhnya orang yang paling berhak bi terhadapku, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Haitsu kanu wa man kanu, dimanapun mereka berada dan siapapun mereka. Inna aulan nasi biyal muttaqun, orang yang paling berhak terhadapku adalah orang-orang yang bertakwa. Haitsu kanu, dimanapun mereka berada, wa man kanu, dan siapapun mereka. Ini hadis kedua. Maknanya hadis ini adalah adanya cinta dan benci yang sejalan dengan Nabi alaihi salatu wasallam, maka adalah bagianku. Artinya alias apa? Orang-orang yang aku cintai. Orang-orang yang aku cintai. Yang tidak sejalan denganku, maka mereka bukan orang-orang yang aku cintai. Maka melazimkan apa? Melazimkan kebencian.
jika tidak sejalan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bid'ah itu tidak sejalan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun mengatakan apa? Inna ala abi fulan laisuli bi aulia. Sesungguhnya keluarga fulan itu bukan waliku. Bukan wali, artinya wali itu maknanya ada lafadz tawali, ada lafadz muwalat. Apa bedanya muwalat sama tawali? Muwalat itu sekedar kagum, sekedar cinta, sekedar ngefan, itu muwalat. Tawali itu satu gerbong kerjasama untuk apa? Untuk mengalahkan kita kaum muslimin. Pokoknya apa? Pokoknya membantu dan ikut cawe-cawe, paham ya? Itu tawali. Itu tawali, satu gerbong. Jadi kalau Allah itu waliyul mu'minin artinya apa? Allah juga ikut ngopeni orang beriman, urusan mereka juga menjadi urusannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau muwalat itu sebatas apa? Sebatas ngefan, sebatas kagum, sebatas suka saja. Tidak sampai ikut nyemplung. Tidak sampai ikut terjun. Nah, di sini keluarga si fulan laisuli bi aulia. Mereka bukan waliku. Mereka bukan waliku. Alias enggak ada hubungan apa-apa antara saya dengan mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Menunjukkan tidak ada rasa cinta. Menunjukkan tidak ada apa? Rasa cinta baik dari sisi Rasul maupun sisi mereka. Paham ya? Baik dari sisi Rasul maupun sisi mereka. Menunjukkan bid'ah itu mewariskan apa? Mewariskan kebencian. Bid'ah itu mewariskan kebencian. Kita benci mereka, mereka juga benci kepada kita. Kemudian hadis ini juga menunjukkan betapa hubungan dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak bermanfaat kalau jatuh kepada bid'ah. Paham ya? Hubungan kerabat kepada Nabi, hubungan dekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak bermanfaat jika terjatuh pada bid'ah. Kenapa? Enggak ada hubungan, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mereka yang ngaku sebagai keturunan Nabi jatuh pada bid'ah, kemudian berbuat maksiat suka-sukanya, bahkan terang-terangan di hadapan publik, ini jelas apa? Bukan walinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan penolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nasabnya sampai kepada Nabi. Wa fihi aidan, dan juga dari Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu, disebutkan atau dilaporkan kepada beliau, anna ba'da sahabati, bahwasanya sebagian sahabat qala mengatakan begini dan begini. Ini adatnya para sahabat saling lapor, paham ya? Saling lapor. Ketika Rasul dilapori, yang tertuduh maka dipanggil. Yang tertuduh apa? Dipanggil. Maka dalam adat kita kalau bisa kayak gitu, antum sebagai pimpinan dilapori, kemudian ada bawahan yang kayak gini ya dipanggil aja. Jangan sampai menjadi isu liar. Nanti kalau jadi isu liar malah jadi apa? Bola panas seperti itu. Langsung dipanggil. Ini sunnahnya seperti itu. Kebiasaan ini di teman-teman salafi itu apa? Saling lapor, tapi nggak berani depan-depan. Ya, memalukan seperti itu. Ya kalau emang salah ya ditegur saja. Kenapa? Karena kita menerima dalil. Salah ya salah, betul ya betul. Karena itu merusak apa? Merusak mujtama kaum muslimin. Jadi adatnya para sahabat, mereka senantiasa melaporkan
jika ada hal-hal yang sifatnya baru, ini si fulan melakukan itu dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau itu benar, maka sama Nabi disetujui. Oke, enggak ada masalah. Tapi kalau salah, maka akan ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kasusnya ada salah seorang pemimpin syariah setiap sholat menutup sholatnya dengan Qul huwallahu ahad. Perkara baru atau tidak? Perkara baru. Maka dilaporkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dipanggil si fulan itu. Dipanggil. Kemudian disuruh menanyakan kepadanya, kenapa melakukan itu? Katanya karena mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap sholatnya menutup sholatnya dengan Qul huwallahu ahad. Maka kabarkan kepada dia bahwasanya Allah taala mencintai dia. Hadis ini dalil bahwasanya boleh menjamak 2 surat dalam satu sholat, dalam satu rakaat. Seperti itu. Hadis ini sama kasusnya. Rasul dilapori ada sebagian sahabat mengatakan, ama ana fala akulut lahm, saya enggak bakal makan daging. Maksudnya maksudnya bakal puasa terus ya. Enggak ada hari tanpa puasa. Wa qalal akharu, yang lainnya mengatakan, amma ana fa aqumu wala anam, adapun aku akan qiyam semalam suntuk, enggak pakai tidur sama sekali. Wa qalal akharu, dan yang lainnya mengatakan, amma ana, adapun aku fala atazawajun nisa, saya enggak bakal menikahi wanita. Maksudnya ketiganya tersebut biar bisa fokus untuk beribadah. Wa qalal akhar amma ana fa asumud dahra, adapun aku akan puasa selamanya. Faqala Nabi, maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, lakinni, akan tetapi aku ini anamu wa akum, saya juga tidur juga qiyamul lail, wa asum wa uftir, saya juga puasa juga iftar alias tidak berpuasa, wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita, wa akulul lahm, saya juga makan daging. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka siapa yang benci kepada sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan golongan aku. Rasul alaihi salatu wasallam menamai orang-orang yang tidak mengikuti sunnahnya sebagai apa? Pembenci. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci kepada sunnahku. Ini ada 2 bentuk. Yang pertama modelnya i'rad. I'rad itu menjauhi yang disunnahkan Rasul tersebut, enggak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Pokoknya benci total kepada ajaran tersebut. Jadi yang pertama bentuknya apa? I'rad, menjauh, tidak mau terhadap ajaran tersebut, dan bahwasanya yang dia lakukan lebih afdol daripada yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kafir, kufur yang akbar. Jadi yang pertama apa? I'rad, menjauh, dan dia menganggap bahwasanya yang dia lakukan lebih baik daripada yang dibawakan Rasul alaihi salatu wasallam, maka dia kafir, kufur yang akbar. Yang bentuk kedua, kebenciannya tadi tidak mengerjakan sunnahnya Rasul tadi karena ada syubhat atau takwil, seperti orang-orang Mu'tazilah maupun orang-orang Asy'ariyah ya. Mereka tertimpa takwil yang sangat merugikan mereka, takwil sifat, karena nanti kalau dohirnya diyakini nanti melazimkan tasbih kata mereka, sehingga mereka demi tanzih maka mereka mentawil lafat-lafat Quran maupun sunnah tersebut. Ini subhat dan takwil, maka pelakunya jatuh pada dosa besar, tidak kufur, tidak sampai keluar dari agama Islam.
Fata'ammal, maka renungkanlah, idza kana ba'du afadilis sahabah, jika ini terjadi pada para sahabat yang mereka orang-orang yang mulia ya, seperti Abdullah bin Amr bin As, ini salah satunya siapa? Abdullah bin Amr bin As yang kena teguran tersebut, padahal Abdullah bin Amr bin As merupakan sahabat yang begitu sangat-sangat semangat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena mengerjakan yang melebihi apa yang dikerjakan Rasul, paham ya? Jadi mengerjakan sesuatu yang melampaui yang dikerjakan Rasul itu enggak boleh. Kenapa? Rasul yang terbaik, paham sampai sini? Rasul puasanya apa? Puasanya apa? Senin, Kemis. Dan Rasul hanya mengizinkan paling banter apa? Puasa Daud. Ya artinya itu ada sesuatu yang melampaui, paham ya? Melampaui apa? Adatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Dan yang terbaik adalah hadiyu siapa? Hadiyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, si sahabat ini mengira dirinya itu dibandingkan Rasul nggak ada apa-apanya, maka butuh bersyukur lagi, sehingga apa? Menyatakan nggak bakal nikah biar bisa fokus ibadah, nggak bakal tidur malam biar bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata ketika melampaui apa yang terjadi pada Rasul, maka Rasul mengatakan ini adalah kebencian kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang digitukan siapa? Seorang sahabat yang mulia. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Digitukan, bayangkan. Ente cinta sama Rasul, habis itu di depan Rasul langsung diapakan? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu perkara yang sangat keras sekali. Fata'ammal, ini sebagian sahabat saja yang mereka orang-orang yang mulia, sebagian afadil para sahabat, lamma aradu tabattul lil ibadah, tatkala mereka pengen fokus ibadah, enggak pakai nikah-nikahan, dah fokus ibadah tok. Qala fihi hadzal kalamul ghalid, maka Rasul alaihi wasallam berkata kata-kata yang sangat keras kepada mereka. Wasamma fi'lahu, dan Rasul menamai perbuatan si fulan tersebut yang melampaui perbuatannya Rasul rughuban anis sunnah, benci kepada sunnah. Fama dhannuka, maka bagaimana prasangka kamu bi ghairi hadza, yang terjadi pada selain sahabat yang mulia ini, yang terjadi pada selain perbuatan sahabat yang mulia ini, minal bid'ah, dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Sekarang mereka melakukan perbuatan bid'ah tersebut ada di zaman Rasul, di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam. Bagaimana dengan sekarang? Bid'ah yang ada pada zaman sekarang, habis andan puji-pujian, upacara kematian 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari. Kemudian apalagi sholat jenazah, habis sholat jenazah nanti ada tahlil yang panjang. Kemudian apalagi ada kematian, bawa kembang, kemudian dilempar-lempar, ada duitnya 100-an atau berapa itu. Ajaran dari mana itu? Maka betapa parahnya yang terjadi pada zaman sekarang dibandingkan yang merupakan ijtihadnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu pun Rasul keras kepada mereka, kepada mereka. Wa ba'dhannuka bi ghairi sahabah. Lantas bagaimana kalau yang melakukannya bukan para sahabat? Sahabat saja itu digitukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Lantas bagaimana kalau pelakunya itu bukan dari kalangan para sahabat? Ini panjang ya. Ini panjang, antum lihat di situ yang bab 11 ya. Yang bab 11. Sabar ya, selesaikan, lanjut ya. Dibaca.
Ahsanallahu alaikum. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babun qaulillahi ta'ala faqim wajhaka lid-dinil hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha al-ayah wa qaulihi ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub al-ayah wa qaulihi ta'ala thumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyina wa inna waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalil rabbi. Thumma qara'a inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Rawahu Tirmidzi. Walahu anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Walahuma 'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum ala al-haudi wa la yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuliju duni faqulu ayya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Walahuma 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wajidtu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'du qalu fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika qala ara'aytum law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalatun baina dhahrani khaylin buhmin ala ya'rifu khaylahu qalu bala qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'i wa ana faratuhum 'alal haudi ala la yuzadanna rijalun yaumal qiyamati an haudi kama yudadul ba'irul dallu unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka faqulu suhqan walil Bukhari bainama ana qa'imun ida zumratun hatta araftuhum wa arafuni kharaja rajulun baini wa bainahum faqala halumma faqultu ila aina qala ila an-nari wallahi qultu ma sya'nuhum qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara summa ida zumratun fadzakara mithlahu qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'ami walahum ma fi hadits Ibnu Abbasin fa aqulu kama qala al-'abdu salihu wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim al-ayah. Walahum anhu marfu'an ma min mauludin yuladu illa 'ala al-fitrati fa abawahu yuwahhidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'u hal tuhissuna fiha min jadda'a hatta takunu antum tajda'unaha. Thumma qara Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha al-ayah muttafaqun alaih. Wa Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi abana as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihal khairi fahal ba'da hadal khairi min syarrin qala na'am faqultu wa hal ba'da hadha syarr wa hal ba'da hadha syarri min khairin qala na'am wa fihi dakhadun qultu wa ma dakhnuhu qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru qultu fa hal ba'da hadzal khairi min syarrin qala na'am fitnatun amya'u wa
wa du'atun ala abwabi jahannam faman ajabahum ilaiha fadafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Qala qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu ya Rasulullah fama ta'muruni in adraktu dzalika? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun. Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta adda ala asli syajaratin hatta ya'tiyakal mautu wa anta ala dzalika. Akhrajahu. Zada Muslimun thumma madza qala thumma yakhruju dajjalu ma'ahu nahrun wa narun faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu. Qultu thumma madza qala hiya qiyamus sa'ah. Wa qala Abul Aliyah ta'allamul islama fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wa 'alaikum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islamu wa la tanharifu 'anis sirati shimalan wa la yaminan wa 'alaikum bi sunnati nabiyyikum wa iyyakum wa hadil ahwa'a. Ta'ammal kalama Abil Aliyah hada ma ajallahu wa'rif zamanahu alladhi yuhadhdhiru fihi min al-ahwa'i allati man ittaba'aha faqad ragiba 'anil islami wa tafsir al-islami bi sunnati wal islami wa khawfahu ala a'lamil tabi'ina wa ulama'ihim min al-khuruji 'anil islami wa sunnati. Yatabayyan dzalika ma'na qawlihi ta'ala id qala lahu rabbuhu aslim wa qawlihi ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub wa qawlihi ta'ala wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa ashbahi hadhihi al-usul al-kibari allati hiya aslul usuli wan nasu anha fi ghaflatin. Wa bi ma'rifati hada yatabayyanu laka ma'na al-hadithi fi hadzal babi wa amsalha. Wa amma al-insanu alladhi yaqra'uha wa ashbahaha huwa aminun mutma'innun annaha la tanalu wa yadunnuha fi nasin kanu fabanu aminan makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hada sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi wa qara'a wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Rawahu Imam Ahmad wan Nasa'i. Baik. Babu qaulillahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Jadi wajah kamu harus ke apa? Harus ke agama yang lurus ini, lurus akidahnya ya. Akidahnya lurus, maksudnya lurus itu al-muqbil 'ala Allah bitauhid. Muqbil 'ala Allah bitauhid. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yang agama yang hanif ini al-iqbal 'ala Allah bitauhid merupakan fitrah yang Allah sudah fitrahkan hal tersebut pada manusia. Jadi semua manusia, kita semuanya punya fitrah iqbal 'ala Allahi bitauhid. Semuanya punya fitrah mendekat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bab ini bab 8 masalah apa? Bab 8 masa lupa lagi apa? Bab 8 apa? Hah? Anak enggak dengar. Bab 8 yang dibahas apa?
Bab 8 apa? Bahwasanya bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Bab 9. Bab 9. Pelaku bid'ah susah bertaubat. Bab 10. Siapa? Bab 10. Pelaku bid'ah jadi benci kepada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika pengen tidak tertimpa penyakit-penyakit tersebut, paham ya? Atau supaya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, maka langkahnya apa? Istiqomah, lurus, ngambil apa saja yang datang dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka istiqomahlah, ambil saja apa yang datang dari agama ini. Yang datang dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini obatnya cuma ini tok, paham ya? Jika tidak mau mengambil obat ini, maka resikonya apa? Benci ajaran Rasul. Resikonya apa? Susah taubat. Resikonya apa? Macam-macam resikonya. Maka biar selamat, biar tidak benci kepada ajaran Rasul alaihi salatu wasallam, tidak benci kepada orang-orang yang menegakkan sunnah, tidak susah bertobat kembali kepada ajaran yang benar, maka syaratnya harus apa? Istiqomah di atas agama yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqim wajhaka lidini hanifa. Istiqomahlah, luruslah kalian menerima agama yang hanif ini. Menerima agama yang hanif ini. Apapun yang disampaikan maka terima. Karena itulah fitrah. Fitrahnya manusia pada dasarnya ada pada agama yang hanif. Ini maksudnya bab yang ke-10. Ini maksudnya bab yang ke-10. Jadi dalil yang pertama apa? Terima saja agama yang hanif ini. Dan bid'ah itu enggak menerima, paham ya? Bid'ah itu tidak menerima agama yang hanif. Sukanya sakarepe dhewe. Sukanya apa? Suka-sukanya sendiri. Bikin sendiri. Itu bid'ah. Adapun Islam, istislam, yaitu menyerahkan dirinya kepada apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi dalil yang pertama apa? Terima yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhumnya bid'ah itu enggak mau nerima apa saja yang datang dari Rasul, malah sukanya diotak-atik atau ditolak, ngotak-ngatik atau menolaknya. Dalil yang kedua, wajibnya berislam, wajibnya menerima apa saja yang datang dari Rasul, wajibnya kita kembali kepada yang dibawakan Rasul alaihi salatu wasalam adalah pesannya para pendahulu. Apa pesannya para pendahulu? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak cucunya, Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak cucunya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah sudah milihkan agama, tata cara pendekatan diri kepadanya untuk kalian. Fala tamutunna, maka kalian jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian apa? Berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin sendiri. Ini wasiat siapa? Wasiat para pendahulu. Wasiatnya kepada anak-anak mereka. Maka hal ini pun berlaku kepada kita. Kita wajib berwasiat kepada anak-anak kita nanti, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wajib tegak di atas sunnah.
tidak boleh melenceng masuk ke dalam bid'ah. Tidak boleh melenceng. Ini pesannya Nabi Ibrahim maupun Nabi Yakub kepada anak keturunannya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya mengatakan apa? Iya. Mengambil agama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga menunjukkan perintah kita wajib mengambil apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menolaknya. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami perintahkan kepada kamu anittabi, ikuti millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanifa, yang lurus tersebut. Jadi agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Anta'budallaha, gimana qaid arba, anta'budallaha mukhlishallahuddin. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anal hanifiyyata millata Ibrahim anta'budallaha mukhlishallahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Jadi Nabi pun diperintahkan mengikuti apa? Milahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena milahnya Nabi Ibrahim hanif. Hanifiyah itu apa? Al-iqbal ala Allahi bitauhid, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, menerima apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melazimkan apa? Mengambil apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menolak sedikit pun. Dan bid'ah itu tidak iqbal, tidak apa? Tidak mau menerima secara totalitas, pasti akan menolak sebagian. Gak mungkin bid'ah itu gak menolak, Pak. Pasti apa? Bid'ah itu menolak. Bid'ah itu pasti apa? Menolak ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ente bilang ke mereka-mereka yang habis adzan puji-pujian, ini enggak ada dalam ajaran Rasul, enggak ada. Nolak atau tidak? Jelas akan menolak. Ente siapa? Ya kan gitu jawabannya. Ente siapa? Ini sudah dari dulu-dulu kayak gini. Dan kita membawakan apa? Membawakan yang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak. Jadi bid'ah itu pasti akan menolak yang ada dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang keempat, wa ani bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin, masing-masing nabi itu punya wali dari nabi-nabi yang lainnya. Jadi para nabi itu saling apa? Satu gerbong ya, saling mendukung gitu. Saling mendukung, saling satu apa? Satu kata, satu komando. Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin wa inna waliyyi minhum, dan termasuk waliku dari kalangan nabi adalah abi, bapakku Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa khalilu rabbi, dan dia adalah khalilnya Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membacakan ayat ini, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadan nabi walladzina amanu, sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, wa hadan nabi, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah Ta'ala adalah walinya orang-orang beriman. Jadi kita kaum muslimin adalah walinya para nabi. Kita ngikuti mereka semua, kita menghargai mereka semua, kita mencintai mereka semua, kita mengimani mereka semua. Beda dengan orang kafir yang mereka pasti akan menerima sebagian nabi dan menolak nabi yang lain. Itu tidak istislam, itu tidak totalitas dalam menerima perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam maupun orang beriman itu kok menjadi walinya Nabi Ibrahim? Jadi saling tawali, saling menjadi wali ya. Kita mengimani Nabi Ibrahim atau tidak? Mengimani. Nabi Musa, kita jadi walinya Nabi Musa? Iya. Nabi Isa? Iya, semuanya. Kenapa? Karena kita menerima agama dari Allah Ta'ala secara totalitas. Orang Yahudi suruh mengimani Nabi Muhammad gak bakal mau. Mau atau tidak? Gak bakal. Tapi kita suruh mengimani Nabi mereka, oke, gak ada masalah. Itu Islam. Istislam lillah. Menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, apapun yang diperintahkan maka diterima. Maka di sini keselamatan orang-orang ahlu kitab, mereka tidak selamat. Kenapa? Tidak mau nerima totalitas apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kabar-kabar itu datang dalam kitab-kitab mereka. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah dikabarkan. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Dan jalan keselamatan apa? Menerima apapun yang datang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menolaknya sedikit pun. Yang dibawakan Rasul semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan bid'ah itu tidak menerima secara totalitas. Paham ya? Jadi kewajiban kita menerima secara totalitas. Dalil yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya marfu', riwayat Imam Muslim, badal Islamu ghoriban, Islam itu badal Islamu ghoriban, Islam dulu mulai muncul dalam kondisi asing. Wa sayaudu ghoriban, akan kembali asing. Kama bada'a, sebagaimana awal munculnya agama Islam. Fatuba lil ghuraba, maka kebaikan, keselamatan bagi orang-orang yang dianggap asing tersebut. Ketika Islam muncul, maka Islam mengajak kepada apa? Mengajak kepada tauhid. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama kita mengajak kepada tauhid, maka orang-orang pada heran. Aja'alal alihata ilaha wahida. Ini maksudnya apa? Ada banyak sesembahan kok disuruh satu saja katanya. Aneh atau tidak? Aneh, soalnya sendirian, paham? Jadi benar sendirian itu aneh. Ente nanti pulang satu kampung kan rata-rata masih itu kan? Masih gitu, ya kan? Aneh atau tidak? Aneh sendirian. Itu resikonya di atas sunnah seperti itu. Jadi Islam mulai dalam kondisi asing, dianggap aneh, gak punya kawan. Harus mukanya tebel pokoknya. Kalau enggak nanti akan ikut apa? Arus. Maka di akhir zaman juga akan kembali seperti itu. Kalian banyak kalau ngumpul di pondok, ya kalau pulang nanti asing tuh enggak? Asing. Kalau di pondok aja banyak kayak gini. 2.700 santri. Ya kalau pulang tahu rasa, asing, tidak ada teman yang sama seperti dia. Yang akhwat pun sama, pakai cadar, pulang ke kampung, satu kampung gak ada yang pakai cadar. Gak betah, pengen balik ke pondok. Itu fakta dan realitanya seperti itu. Maka selamatlah dan tuba, kebaikanlah bagi orang-orang yang mereka asing di akhir zaman. Kenapa asing? Karena amaliyahnya beda dengan umumnya orang. Bukan mengasingkan diri ya.
Jangan dimanai hadis ini harus hidup di tengah hutan gitu, enggak. Harus pergi ke tengah hutan gitu, enggak. Maksudnya asing di sini, ente di tengah-tengah manusia beda sendiri. Yang lainnya celananya gondrong, ente enggak gondrong sendiri. Yang lainnya enggak jenggotan, ente jenggotnya panjang sendiri. Ente di kampung yang jenggotan berapa? Senyumnya nanti, jawab dulu. Hah? Sedikit, ya, paham ya? Ini fakta. Pokoknya kalau saya tanya, jawab dulu baru senyum. Nah, sekarang senyumnya, nah gitu. Bukan tadi itu menghambat belajar itu. Pokoknya kalau ditanya langsung jawab, baru apa? Senyum. Ini santri kebiasaan kayak gitu, ditanya senyum dulu. Ya, itu 1 menit sendiri itu. Taib. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Perintah kepada kita untuk istiqomah di atas yang dibawakan Rasul alaihi salatu wassalam secara totalitas. Istiqomah harus kuat, harus bertahan semaksimal mungkin. Walahu anhu aidon, dan juga riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah juga, isinya apa? Innallaha la yandur ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat badan-badan kalian. Wala ila amwalikum, dan tidak pula melihat harta-harta kalian. Kenapa ini disebutkan? Ya karena fitnahnya manusia pada ini. Pada apa? Pada body, badan, sama apa? Sama duit. Ini fitnahnya manusia. Ini fitnahnya manusia. Tuh, kenapa enggak pakai peci? Pecinya kenapa enggak dipakai? Ente tuh aneh, ditunjuk noleh. Ente pakai peci tuh enggak? Enggak. Lalu ngapain noleh ente? Kenapa enggak pakai peci? Kenapa? Ketinggalan di sana. Ente kan enggak di sana tinggalnya. Situ Ali, Mahat Ali situ. Oh, ente udah daftar Mahat Ali. Enggak mau. Kenapa? Ketinggalan. Baik. Pakai semua sekarang. Enggak ada yang pakai sandal pecinya. Sudah enggak ada ya. Oke. Itu kenapa pakai peci separuh itu? Taib. Jadi Allah Ta'ala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan tidak kepada harta-harta kalian. Walakin yandur ila qulubikum ma'amalikum, akan tetapi melihat hati kalian dan amalan-amalan kalian. Apa kaitannya hadis ini sama judul? Judulnya apa? Diperintahkan istiqomah di atas agama Islam, menerima apa saja yang dibawakan Rasul alaihi salatu wassalam tanpa ada yang dikurangi sedikit pun, atau pokoknya totalitas. Apa kaitannya hadis ini sama judul? Apa? Raja, coba diingat-ingat apa? Lah kaitannya sama judul apa? Ini kan dalil atas judul kan, kaitannya apa? Ente udah lupa? Udah berapa kali katam sama anak ente? Sudah 5 kali katam. Kaitannya apa? Kaitannya bahwasanya yang menjadi barometer seseorang itu apa? Hatinya dan
amal ibadahnya, bukan penampilannya maupun duitnya, paham ya? Bukan penampilannya maupun duitnya. Nah, karena yang dilihat Allah itu adalah hati dan amalnya, maka amalnya wajib istiqomah di atas Islam, paham? Udah nyambung atau belum? Coba diulangi. Ini soalnya agak jauh soalnya. Siapa yang udah nyambung? Udah nyambung atau belum? Belum. Saya ulangi lagi. Yang dilihat Allah apa? Hati dan amal ibadah kita, bukan duit dan penampilan kita. Sehingga karena yang dilihat adalah hati dan amalnya, maka hati dan amalnya wajib apa? Istiqomah. Istiqomah di atas Islam, totalitas kepada Islam. Ini kaitannya hadis dengan judul. Ini namanya isyarah ya. Namanya apa? Isyarah. Perintahnya pakai isyarat. Perintahnya pakai isyarat. Karena yang dilihat adalah hati dan amal, maka wajib istiqomah di atas Islam. Amalnya dan hatinya istiqomah di atas Islam. Karena bakal dilihat oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut atau sudah? Panjang ya? Panjang banget. Insya Allah kita lanjutkan besok jam berapa? Enggak tahu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.